Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Diagnosa Kesulitan Belajar, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi slow learner. Sebelum ke video pembahasannya, saya dan juga teman kelompok saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aulia Mesa, NIM 191141089. Perkenalkan, nama saya Ilman Nuriyah, NIM saya 181141122. Nama saya Ani Khotiya, NIM 191141074. Perkenalkan, nama saya Anggun Prastiwi dengan NIM 191141032. Perkenalkan, nama saya Lulu Askadina, NIM 191141065. Saya Indrai Alfiana dengan NIM 181141130. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi anak slow learner atau anak lamban belajar. Anak lamban belajar atau slow learner adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal, tetapi tidak termasuk anak tunagrahita. Anak lamban belajar secara akademis biasanya diidentifikasi berdasarkan skor yang dicapai ketika dites kecerdasan, dengan IQ antara 70 hingga 89. Mereka mengalami hambatan berpikir dalam beberapa hal, seperti merespon rangsangan dan sulit untuk beradaptasi, tetapi lebih baik dibanding dengan tunagrahita, dan lebih lamban dari seseorang yang normal pada biasanya. Menurut Child 1981, anak pada penderita slow learner ini juga bersikap pasif, diam, kurang inisiatif, dan kurang peka terhadap lingkungan. Anak lamban belajar juga dikenal dengan istilah slow learners, backward, dull, atau borderline. Anak lamban belajar berbeda dari anak yang mengalami retardasi mental, underachiever, ataupun learning disable. Jika ditinjau dari perkembangan intelektualnya, Fischler, Grace, and Curry 2006 mengemukakan bahwa anak lamban belajar termasuk anak yang mengalami kelemahan kognitif, yang dimana hal ini membuat mereka membutuhkan pengulangan tambahan untuk mempelajari hal baru, tetapi masih dapat belajar dan berpartisipasi di sekolah umum dengan bantuan dan modifikasi tertentu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik anak lamban belajar. Menurut G.L. Reddy, R. Ramar, dan A. Kusuma pada tahun 2006 menjelaskan bahwa terdapat 4 karakteristik anak lamban belajar yang ditinjau dari faktor keterbatasan kapasitas kognitif, seperti tidak berhasil mengatasi situasi belajar dan berpikir abstrak, mengalami kesulitan dalam beroperasi berpikir kompleks, dan tidak dapat menggunakan dengan baik strategi kognitif yang penting untuk proses retensi. Selanjutnya yakni memori atau daya ingat yang rendah, gangguan dan kurangnya konsentrasi, dan yang terakhir ketidakmampuan mengungkapkan ide. Selain itu, Nani Triani dan Amir pada tahun 2013 menjelaskan bahwa karakteristik anak lamban belajar ditinjau dari 5 aspek, di antaranya yang pertama, aspek intelijensi. Anak lamban belajar meliputi yang pertama, mengalami kesulitan hampir pada semua mata pelajaran yang berhubungan dengan hafalan dan pemahaman. Yang kedua, mengalami kesulitan dalam memahami hal-hal abstrak. Dan yang ketiga, mempunyai hasil belajar yang lebih rendah dibandingkan teman-teman sekelasnya. Aspek yang kedua yakni bahasa atau komunikasi. Anak yang lamban belajar memiliki karakteristik adanya masalah komunikasi, baik dalam menyampaikan ide atau gagasan maupun memahami penjelasan orang lain. Oleh karena itu, bahasa yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan anak lamban belajar menggunakan bahasa yang sederhana, singkat, dan jelas. Selanjutnya, aspek yang ketiga adalah aspek emosi. Anak lamban belajar memiliki emosi yang kurang stabil, seperti lebih cepat marah, sensitif, dan mudah menyerah ketika mengalami tekanan atau melakukan kesalahan. Aspek yang keempat yakni anak lamban belajar biasanya cenderung kurang baik dalam bersosialisasi. Jadi aspek keempat yakni sosial. Mereka lebih sering menarik diri saat bermain atau lebih senang bermain dengan
dirinya sendiri daripada dengan anak-anak yang berusia di bawahnya. Aspek yang kelima yakni moral. Moral anak lamban belajar berkembang seiring kematangan kognitif. Karakteristik moral mereka adalah mengetahui aturan yang berlaku, tetapi tidak memahami arti atau aturan tersebut. Terkadang anak lamban belajar melanggar aturan karena kemampuan memori mereka yang terbatas, sehingga sering lupa. Oleh karena itu, sebaiknya anak lamban belajar sering diingatkan. Kemudian adalah faktor-faktor penyebab anak lamban belajar menurut G.L. Reddy, E. Ramar, dan Akusuma tahun 2006 halaman 11-15. Terdapat 4 faktor penyebab anak lamban belajar. Yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan menciptakan kondisi dan kerentanan yang dapat menyebabkan anak lamban belajar. Misalnya, kemiskinan dapat mengganggu kesehatan dan mengurangi kemampuan belajar anak. Kemudian, kecerdasan orang tua dan jumlah anggota keluarga. Orang tua yang tidak berkesempatan mendapatkan pendidikan yang layak dan jumlah anggota keluarga yang besar dapat menyebabkan anak lamban belajar. Kenapa? Karena orang tua cenderung kurang memperhatikan perkembangan intelektual anak, tidak memiliki waktu belajar bersama anak, dan memiliki keterbatasan dalam memberikan fasilitas belajar anak. Sehingga kesempatan anak untuk meningkatkan kecepatan belajarnya hampir tidak ada. Kemudian, faktor emosi. Anak lamban belajar mengalami masalah emosi yang berat dan berkepanjangan yang menghambat proses pembelajaran. Masalah ini menyebabkan anak lamban belajar memiliki prestasi belajar rendah, konsep diri yang rendah, dan hubungan interpersonal yang buruk. Yang terakhir adalah faktor pribadi. Faktor-faktor pribadi yang dapat menyebabkan anak lamban belajar adalah yang pertama, kelainan fisik, yang kedua, kondisi tubuh yang terserang penyakit, yang ketiga, mengalami gangguan penglihatan, pendengaran, dan berbicara. Yang keempat, ketidakhadiran di sekolah, dan yang terakhir, kurang percaya diri. Gejala anak lamban belajar. Jadi, menurut Erikson 1982, gejala anak lamban belajar di antara lain yaitu 1. Mempunyai daya ingat yang rendah. 2. Anak lamban belajar sulit bersosialisasi dengan lingkungan. 3. Anak lamban belajar umumnya mengalami kegagalan dalam memahami pelajaran dan konsep-konsep dasar di bidang akademik, misalnya membaca, menulis, matematika, atau dalam hal yang bersifat menghitung. Selain itu, anak tersebut juga kesulitan dalam menentukan arah, menentukan waktu, dan ukuran seperti arah kanan, arah kiri, depan, belakang, lebar, dan sempit. Mengenai masalah yang dialami oleh anak lamban belajar, Karande dan lain-lain menjelaskan masalah umum pada anak lamban belajar di kelas diantaranya 1. Memiliki prestasi rendah di semua mata pelajaran. 2. Mengalami kesulitan membaca, menulis, atau matematika. 3. Mempunyai daya ingat rendah, hiperaktif, atau kurang memperhatikan. Lalu mengenai anak lamban belajar juga menghadapi masalah tingkah laku yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan psikologis. Menurut Malik, Rohman, dan Hanif 2012 meliputi 1. Keterampilan mekanis yang terbatas. 2. Konsep diri yang rendah. 3. Hubungan interpersonal yang belum matang. 4. Memiliki masalah komunikasi. 5. Pemahaman terhadap peran sosial yang tidak tepat. Metode pembelajaran pada anak lamban belajar. Para ilmuwan berpendapat bahwa anak lambat belajar dapat berpendidikan di sekolah reguler yang merujuk pada sekolah inklusif. Strategi pada pembelajaran anak lambat belajar. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran pada anak lambat belajar. Yang kedua yaitu menentukan syarat-prasyarat untuk anak lambat belajar agar tercapai tujuan pembelajaran pada anak lambat belajar. Nah, yang ketiga yaitu menentukan pendekatan apa sih yang cocok buat anak lambat belajar agar tercapai tujuan pembelajaran pada anak lambat belajar. Penanganan pada anak lambat belajar dapat menggunakan art terapi. Art terapi sendiri yaitu metode untuk mengembangkan keterampilan belajar sosial dan emosi pada anak lambat belajar. Art terapi ini lebih dapat menstimulus perkembangan pada anak lambat belajar.
Art terapi ini menggunakan media sebagai cara untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran anak melalui media yang digunakan. Nah, apa sih peranan orang tua untuk mengajarkan anaknya di rumah? Orang tua dapat menggunakan media kinestik, sound, game, play, dan buku cerita. Tips membantu anak slow linear dalam belajar. Untuk yang pertama adalah berikan motivasi kepada anak dan pergaulan-pergaulan dalam aktivitas-aktivitas yang anak lakukan supaya apa? Supaya anak dapat mencapai keberhasilan yang mereka inginkan dan supaya anak lebih percaya diri dalam melakukan suatu hal gitu ya. Dan kedua yaitu pengulangan materi sebanyak 3 atau 5 kali. Berguna untuk apa sih? Sebagai penguatan kembali atau yang familiar untuk membentuk generalisasi anak gitu. Kemudian yang ketiga adalah berikan instruksi secara sederhana maupun bertahap. Kemudian yang keempat adalah berikan pemahaman pada anak bahwa kegagalan itu bukanlah suatu yang buruk. Kegagalan adalah kunci sukses seseorang dalam melakukan suatu hal gitu. Kemudian yang kelima adalah ajarkan strategi belajar anak yang efektif dan efisien. Sebagai orang tua, tentu peran orang tua itu sangatlah banyak untuk anak, dan bagaimana cara kita memberi motivasi kepada anak, bagaimana cara kita mendorong anak supaya anak lebih termotivasi dalam belajar dan supaya tidak stres dalam pembelajaran, seperti halnya sekarang pembelajaran daring. Oke, saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh kasus, yaitu seorang siswa yang bernama Dita. Dita ini memiliki prestasi yang rendah dibandingkan dengan teman-temannya. Dita hanya memiliki skor IQ 70 sampai 90. Di sini Dita memiliki kekurangan dalam tulis menulis, dan Dita termasuk siswa yang sangat menarik diri dari lingkungan, terutama dalam bersosial. Dan Dita termasuk siswa yang sangat memiliki sedikit perhatian ya dibandingkan dengan yang lain. Bisa kita lihat film pendek di link di bawah ini. Baiklah, demikian video presentasi dari kelompok kami. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila masih terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.